Halo semuanya, saya Dr. Luki Spesialis Anak. Di video ini saya mau bahas khusus nih, terutama untuk ibu-ibu menyusui yang baru mau mulai ASI perah atau yang memang sudah mau mulai nih ngasih anaknya ASI perah atau ASIP. Mungkin ibunya punya kendala, ada kerjaan atau ada kesibukan lain yang buat ibu nggak bisa menyusui anaknya langsung. Tapi nggak apa-apa, repot dikit nggak apa ya bu ya. Pilihan ibu untuk menyiapkan ASIP untuk anak ibu itu sudah sangat tepat. Selalu usaha ini gimana caranya supaya anak mendapatkan ASI walaupun dalam bentukan perahan. Ya, karena pekerjaan itu memang bukan alasan untuk kasih anak sufor. Selagi ASI masih banyak mengalir, jangan buru-buru kasih sufor. Oke bu? Nah, simpen ASIP-nya ini pun juga ada caranya, nggak boleh asal-asalan. Kalau salah cara simpen, nanti ASIP-nya bisa rusak, bisa basi, ataupun mengurangi kualitas nutrisinya. Jadi simak terus videonya sampai akhir. Nah, sebelum kita mulai, ayo jangan lupa komen, share, dan subscribe biar channel ini makin grow, makin banyak manfaatnya. Oke, cara menyimpan ASI perah dengan baik dan benar, kita bahas. Oke bu, jadi cara menjaga agar kualitas ASIP itu tetap bagus, itu dimulai dengan memilih wadah penyimpanan yang tepat. Bebas nih, mau pakai botol kaca? Boleh. Mau pakai kontainer plastik yang khusus juga boleh, asalkan tutupnya rapat dan bahannya bebas BPA. Yang penting tuh jangan pakai kantong plastik biasa atau pakai botol susu tuh yang bisa dipakai gitu, jangan nggak boleh. Ya, yang gitu-gitu tidak steril, rawan bocor, rawan terkontaminasi dan nanti malah anaknya jadi sakit tuh. Nambah lagi bu urusan ibu. Ya, dan jangan lupa kalau mau pakai botolnya juga dicuci dulu nih pakai air panas dan sabun. Terus didinginin dulu, diangin-anginin dulu sampai kering sebelum dipakai. Oke bu? Nah yang kedua nih, labelnya nggak boleh ditinggal. Jangan malas nulis, tulis di wadahnya ibu perah jam berapa, tanggal berapa. Kalau nggak ditulis nanti tuker-tuker bu, mana nih yang mau dikasih duluan ke anak. Soalnya kita kan mau first in and first out, mana yang terakhir diperah itulah yang pertama diberikan. Ya, ditulis juga nih jamnya biar mana yang tahu nih mana yang nggak bisa diminum, mana yang baru banget diperah. Nah ibu tulis juga tuh ASIP dengan jelas, ASI perah itu. Jangan nanti kejadian pas suami pulang lagi aus ya kan, buka kulkas, ih ada susu nih langsung diminum. Dikirain susu seger atau apa gitu, ternyata kan ASI ya. Jangan ya. Jadi jangan malas nulis, sayang anak, sayang juga sama suaminya. Oke. Dok, ASIP itu sebenarnya tahan berapa lama ya dok? Nah ini tergantung ibu nyimpennya di mana dulu nih. Kalau ibu simpennya di kulkas yang suhunya sekitar 4 derajat Celcius, ASIP itu bisa bertahan sekitar 5 hari. Kulkas yang di bawah ya, yang di chiller itu ya. Tapi kalau ibu bukuin di freezer, itu bisa lebih lama lagi. Tergantung juga nih, freezernya itu di kulkas pintunya berapa. Kalau freezer di pintu kulkas cuma satu ya, jika sekali dibuka tuh ada freezer sama ada chillernya, taruh di freezer itu tahannya mungkin sekitar 2 mingguan. Kalau freezer kulkasnya 2 pintu, yang satunya chiller dibuka pintunya, yang satu freezer tuh buka pintu lagi, itu bisa tahan sampai 3-6 bulan. Nah paling lama lagi kalau ibu simpen di box freezer khusus. Ya, yang pintunya tuh di atas, jadi ngebukanya ke atas gitu. Itu mau sampai tahun depan juga kayaknya masih bisa tuh ASIP untuk diminum. Tapi ya kan nggak perlu selama itu ya. Nah, jadi ibu sesuaikan nih kebutuhan ibu dan kebutuhan bayinya gimana. Kalau ASIP-nya mau dibawa-bawa pakai cooler bag itu ketika ibu kerja, ibu perah terus taruh di cooler bag, itu maksimal 24 jam. Dengan syarat es batunya itu nyentuh dengan wadah ASI. Dan nggak boleh sering-sering dibuka tutup tuh cooler bag-nya. Penting juga nih, kalau ibu mau bekuin ASIP, pastikan tutupnya rapat. Dan nggak boleh sampai penuh banget. Sisain sekitar 2,5 cm lah dari mulut botol. Karena nanti pas beku, dia itu volumenya bakal naik. Jadi harus diberikan ruangan sedikit untuk pemuaian. Taruh di kulkas juga di freezer itu jangan di pintunya ya. Kebuka-buka itu kan di pintunya nggak boleh. Ya, taruhnya di bagian paling belakang. Karena di situ suhunya yang paling stabil. Jadi ASIPnya nggak gampang naik turun suhunya. Nah, gimana? Udah ngerti kan cara nyimpen ASIP? Gampang kan? Gampang lah ya. Nggak ribet memang, tapi ya harus hati-hati. Harus paham dulu ilmunya biar kualitas ASIPnya tuh terjaga. Kalau ada yang kurang jelas seputar ASIP, boleh deh tanya di komentar. Atau mau request nih, mau bahas topik apa, silahkan aja. Oke ibu-ibu, jangan lupa di-share, jangan lupa di-subscribe, dan di-komen biar channel ini makin grow dan semakin banyak manfaatnya. Oke, saya Dr. Luki undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.